Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurastia Aulia Ramadhani, NRT 1019040049 akan mempresentasikan sanitary landfill. Pengertian sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem timbunan sampah yang menggunakan tempat yang rendah, lalu ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di lingkungan terbuka. Sanitary landfill ini adalah sistem penimbunan sampah secara sehat. Karena sampah tidak berada di lingkungan terbuka. Tujuan dari sanitary landfill adalah menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat dengan meminimalisir adanya tumpukan sampah di alam terbuka yang dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Metode pembuangan akhir didesain dengan yang pertama, instalasi linier di dasar landfill. Yang kedua, instalasi sistem tampungan dan pengolahan lindi. Yang ketiga, penutupan sampah dengan tanah tertutup harian dan akhir. Yang keempat, instalasi sistem ventilasi biogas. Persiapan lahan untuk sanitary landfill. Yang pertama adalah ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimal 5 tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurang-kurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Lalu yang kedua adalah jarak. Jarak penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5 hingga 15 km. Yang ketiga yaitu batas lokasi. Batas lokasi yang ditentukan yaitu dekat dengan jalan umum, jarak lokasi penimbunan dengan sumber badan air minimal 200 meter, jauh dari tempat pemukiman sekitar, yaitu 2 km dari permukiman sekitar warga, 15 km dari laut, dan 200 meter dari saluran air. Lalu adanya jalur hijau berupa barrier area. Lalu lokasi TPA yang bebas dari banjir. Untuk kondisi tanah dan topografi, data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir atau final cover setelah pengoperasian keseluruhan. Lalu yang kelima ada kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Lalu yang keenam ada kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Yang ketujuh ada rencana penggunaan akhir. Rencana ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Yang ke-8, hidrologi. Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dapat diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar TPA. Besarnya intensitas hujan juga akan mempengaruhi debit lindi yang dihasilkan sampah. Lalu, terdapat kelebihan dan kekurangan dari sanitary landfill. Kelebihan yang pertama murah, karena tidak perlu memerlukan peralatan yang banyak. Lalu dapat menampung sampah yang beragam. Lalu persiapannya lebih singkat, dapat menjadi alternatif sumber energi yaitu memanfaatkan gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Lalu metode pemrosesan akhir yang lengkap. Setelah cukup tertimbun sesuai peraturan, lahan dapat dialihfungsikan menjadi lahan parkir ataupun taman.
Untuk kekurangannya, bila tidak diproses dengan benar, maka berdampak pada resiko seperti pencemaran air, udara, dan tanah oleh sampah yang ditimbun. Lalu, membutuhkan lahan yang sangat luas. Lalu, membutuhkan perawatan yang intens setiap hari. Lalu, apabila sistem lapisan dasar aplikasi sistem lapisan dasar atau linear yang rumit. Dan jika gas metana tertumpuk bisa mengakibatkan ledakan yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.